kalamun qadimun la yumallu sama'u. Lanjut yang kemarin ya. Masih ngebahas tentang pahalanya berbuat baik, pahalanya berbakti kepada orang tua serta menyambung silaturahim. Ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu, barang siapa yang menggembirakan dia, ayyumadda lahu fi umrihi, untuk dipanjangkan umurnya, wa yuzada fi rizkihi, dan ditambah rizkinya, falyabarra, maka hendaknya dia berbakti walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Wal yasil, dan hendaknya dia menyambung rahimahu, silaturahim. Saya ulangin. Man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi, barang siapa yang senang, yang kepingin, yang menginginkan umurnya ditambah, wa yuzada fi rizkihi, dan rizkinya ditambah. Ayyumadda lahu fi umrihi, umurnya dipanjangkan, wa yuzada fi rizkihi, dan rizkinya ditambahkan. Bagaimana caranya? Falyabarra walidayhi, hendaknya dia berbakti kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Wal yasil rahimahu, dan ia menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim, menyambung tali persaudaraan, tali kekerabatan. Nah, maknanya bagaimana teman-teman semua? Selagi kita menginginkan umur kita bertambah, saya mau bertanya, apakah umur itu bisa bertambah? Umur bisa bertambah, umur? Ya. Fikih ditakdirkan di langit umurnya cuma sampai 25 tahun. Apakah fikih bisa menambah umur dia dengan cara bersilaturahim, dengan cara berbakti kepada orang tua? Bisa? Jawabannya tidak bisa. Maka kata para ulama, yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah keberkahan umur. Apa? Takdir sudah bisa tidak bisa dirubah. Umur kita hanya sampai 50 tahun, hanya sampai 40 tahun, hanya sampai 17 tahun. Maka kita tidak bisa merubah, memanjangkan, atau kita merequest, ya Allah tambahin umur saya ya Allah. Enggak. Maka dalam hadis ini, kata para ulama, yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah mempunyai makna umurnya akan diberkahi. Umur yang diberkahi itu bagaimana? Kemarin sudah pernah saya jelaskan, di antara umur yang dia berkahi adalah dia ini hidupnya hanya sebentar, tapi Allah beri taufik kepada dia, Allah beri hidayah kepada dia,
untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun dia sudah mati, sudah meninggal. Nah, contohnya, kita punya uang jajan 5.000, setiap berangkat sekolah kita simpen, kita tabungkan di celengan punya kita. Genap seminggu dapat berapa? 35.000. Dapat 35.000, dia punya inisiatif, kemudian dibelikan mushaf Al-Quran tadi dijadikan hadiah untuk masjid, dijadikan hadiah untuk musola, dijadikan hadiah untuk teman-teman para penghafal Quran. Maka selagi Quran tadi bermanfaat untuk si pembacanya, untuk si penghafalnya, meskipun kita yang memberikan tadi, yang nabung 5.000 tadi sudah mati, pahala pembacaan Quran tadi tetap ngalir kepada siapa? Kita yang nabung tadi. Itu diantara maknanya berkah umur. Kemudian diantara berkah umur gambarannya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i itu umurnya itu tidak lebih dari 40 tahun. Berapa? Tidak lebih dari 40 tahun. Tapi Masya Allah, hampir seluruh dunia mengkaji ilmunya Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i dijuluki bapaknya usul fikih. Semua pesantren-pesantren dari Sabang sampai Merauke pasti mempelajari yang namanya usul fikih. Itu ilmunya siapa? Ilmunya Imam Syafi'i. Maka selagi santri-santri pada ngaji usul fikih, ngaji fikih madhab beliau, walaupun beliau sudah wafat, berbaring di pemakaman beliau, tetap dapat cucuran pahalanya mengaji, tetap dapat cucuran pahalanya mencari ilmu. 40 tahun umurnya, tapi seakan-akan beliau itu masih hidup sampai sekarang, seakan-akan beliau masih mengajar sampai sekarang, seakan-akan beliau masih ibadah sampai sekarang. Bayangin ya, beliau ini pemilik madhab Syafi'iyah. Pemilik madhab apa? Syafi'iyah. Maka seluruh penganut madhab Syafi'i termasuk kita, sholatnya kita, kunutnya kita, itu madhab Syafi'i itu. Ya, saat subuh kita pakai kunut itu madhabnya Syafi'i. Di luar Syafi'i, kunutnya ketika subuh itu tidak pakai kunut biasanya. Nah, kunutnya kita, sholatnya kita, mulai dari takbir sampai tahiyatnya kita, itu semua pahalanya juga dapat ngalir ke Imam Syafi'i. Nah, itu diantara gambaran dipanjangkan umurnya. Bukan dipanjangkan umurnya yang tadi takdirnya itu 50 kemudian dijadikan 70, tidak. Tetap pokoknya namanya suratan takdir itu sudah kering. Rufi'atil aqlam. Tahu apa rufi'atil aqlam? Rufi'atil aqlam wa juffatis sufuf. Dalam hadis, pena tulisan tinta tadi sudah diangkat. Maksudnya apa? Sudah tidak buat nulis lagi. Kalau kita selesai ngaji ya, pena kita singkirkan, tutup bukunya. Nah, begitu gambarnya. Rufi'atil aqlam, pena-pena takdir sudah diangkat, sudah tidak digunakan untuk menulis lagi. Yang harusnya umurnya sekian, ya sekian. Wajufatis sufuf, dan kertas-kertas sudah kering. Sudah apa? Kering, udah nggak bisa diubah. Sudah bisa ditipek nggak bisa. Apa di stiker? Nggak bisa. Maka suratan takdir itu sudah apa? Sudah kering, sudah tidak bisa dirubah. Wa yuzada fi rizki, dan barang siapa yang tadi pingin rizkinya ditambah. Kalau ini jelas nih. Kalau ini sesuai dengan konteks. Yang rizkinya pingin ditambah apa? Falyabarra walidayhi, hendaknya dia berbakti sama orang tua. Wal yasil rahimahu, dan dia bersilaturahim, menyambung sanak kerabat, menyambung persaudaraan. Yang pertama kuncinya berbuat baik sama orang tua. Perhatikan, ini betul nyata banget. Orang
Ya, orang kalau mau sugih, ini ilmu pesugihan yang sejati. Kita nggak perlu ke gunung-gunung bertapa bersemedi berbulan-bulan untuk pesugihan, enggak. Nah, sejatinya ilmu pesugihan yang disyariatkan, yang dihalalkan itu ini berbakti sama orang tua. Orang kalau sudah berbakti sama orang tua, rezekinya mengalir deras seperti hujan yang baru datang saat kemarau panjang. Nah, ya Yasin. Wah, pokoknya udah. Nah, jangan sungkan-sungkan berbakti sama orang tua yang masih pelajar, jangan sampai menyakiti hati orang tuanya. Pekerjaan orang tua di rumah, ya. Pekerjaan orang tua di rumah dibantu. Nyapu, ngepel, nyuci piring. Ya. Malam capek, Umi pegal Umi, Abi pegal Umi, pijitin. Pijitin. Yang bisa bekamin orang tuanya. Pokoknya dilayani. Nanti itu ya, maka kalau kata Pak Ustadz di YouTube itu, orang yang memuliakan ibunya seperti raja, maka nanti rezeki dia seperti raja. Orang yang memuliakan orang tuanya seperti raja, nanti rezekinya itu seperti raja. Maknanya gimana? Wah, bakalan deras. Kebalikannya, hati-hati jangan sampai kita menyakiti orang tua. Walaupun orang tua itu terlihat memaafkan kita, ya. Kita punya kesalahan, kemudian orang tua itu sudah memaafkan kita. Kita lebaran, minta ikhlasnya, bapak, ibu, mama. Walaupun sudah kelihatan memaafkan kita, tetap di dalam catatan itu, di langit sana kita pernah menyakiti orang tua. Yang namanya hati orang tua, walaupun sudah memaafkan, tetap aja. Yang namanya sakit hati ya sakit hati. Maka ada lagunya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Enggak dua-duanya. Nah, maka jangan sampai orang yang sudah terlanjur menyakiti hati orang tuanya baik sengaja maupun tidak disengaja, maka cepat-cepat bertobat, minta ampun sama Allah, minta maaf sama orang tuanya. Lantas bagaimana kalau sudah orang tuanya ini sudah tidak ada? Bagaimana? Mendoakan. Yang pertama mendoakan kedua orang tuanya kalau orang tua kita sudah tidak ada. Yang kedua kali kita beramal soleh, kita niatkan pahala amal soleh kita sebagai hadiah untuk orang tua kita. Yang ketiga kali saudara-saudara atau teman-teman baiknya orang tua kita dulu semasa hidup mereka, kita sambung silaturahim kepada mereka. Ibu kita punya bestie dulunya. Selepas wafatnya ibu kita, maka jangan sampai kita tidak bersilaturahim kepada bestie ibu kita itu. Teman akrabnya ibu kita. Begitu juga dengan teman ayah kita. Maka di sini lanjutannya apa? Fal yasil rahimahu. Berbakti sama orang tua, kemudian sambung silaturahim, tali persaudaraan, sanak kerabat. Orang yang senang silaturahim, datang ke rumah-rumah ya, bertamu. Yang bagus itu sebetulnya itu datang ke rumah. Kalau rumah itu memungkinkan. Kalau rumahnya itu tidak memungkinkan, di luar rumah. Pokoknya kita ngumpul seperti ini ya. Kita ngumpul ngaji di sini. Selain kita niatnya ta'alum, niatnya ngaji, kita niat bersilaturahim. Kita niat bersilaturahim dengan teman-teman seperjuangan kita. Kita niat bersilaturahim dengan saudara-saudara muslim kita, dengan adik-adik kita, dengan kakak-kakak kita. Insya Allah nanti pahala silaturahim tadi akan mengundang rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Rawahu Ahmad, Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis ini, wa rijaluhu, dan para perawi-perawi hadis ini, rijalu sahih, adalah para perawi yang sahih. Wa huwa, dan hadis ini fi sahih, terdapat dalam kitab sahih, duna dzikril birri fi, selain menyebutkan bab birri, bab berbakti di dalam
kitab tadi. Wa an Mu'adz bin Jabal wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barra, barang siapa yang berbakti, yang berbuat baik, walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Kepada siapa? Kedua orang tuanya. Oh ya. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, maka orang tua kita yaitu adalah paman atau bibi kita. Siapa? Paman atau bibi kita. Entah paman dari jalur ayah atau paman dari jalur ibu. Itulah orang tua kita. Jadi nanti kalau sudah tidak ada ayah, tidak ada ibu, maka berbakti kita kepada paman kita, kepada ibu kita. Juga terhitung berbakti kepada kedua orang tua kita sendiri. Juga dihitung berbakti kepada kedua orang tua kita sendiri. Man barra walidayhi, barang siapa berbakti, barang siapa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tubalahu, maka beruntunglah dia. Tubalahu, beruntunglah dia. Zadallah, Allah akan menambahkan fi umrihi, di dalam umurnya. Allah akan menambahkan keberkahan di dalam umur dia. Rawahu Abu Ya'la, Imam Abu Ya'la telah meriwayatkan hadis ini. Wa Tabarani, dan Imam Tabarani, wal Hakim, dan Imam Hakim juga. Wa qala, dan beliau berkata, sahihul isnad, hadis ini adalah sanadnya sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ifu an nisa'in nas, jagalah diri kalian dari wanita-wanitanya orang lain. Perhatikan ini. Jagalah diri kalian dari wanita-wanitanya orang lain. Entah wanita itu adalah anak dari tetangga kita, atau wanita itu sudah punya pasangan yang halal untuk dia. Maksudnya seperti itu. Ifu an nisa'in nas, jagalah diri kalian dari wanita-wanitanya orang lain, tetangga kalian, wanitanya teman kalian. Jangan suka jadi apa? Pelakor. Kalau pelakor mah penggoda laki orang. Kalau ini penggoda wanita orang. Ta'ifa nisa'ukum, nanti kalau kalian menjaga diri kalian dari wanita-wanita orang lain, nanti balasannya wanita kita akan terjaga. Ta'ifa nisa'ukum, wanita-wanita kalian akan terjaga. Ini timbal balik ini. Timbal apa? Timbal balik. Kalau kita menjaga diri kita dari wanita orang lain, nanti wanita kita, ibu kita, adik perempuan kita, atau istri kita juga terjaga. Itu namanya hukum alam. Atau hukum apa? Karma. Maka dalam Quran itu apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasannya keburukan, maka berupa keburukan itu juga. Ya enggak? Balasannya satu keburukan apa? Yaitu keburukan yang serupa itu juga. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasannya keburukan yang kita lakukan nanti adalah seperti keburukan yang kita lakukan.
Kalau kita goda perempuan orang, maka nanti ada orang lain menggoda perempuan kita. Kalau kita mengganggu ibu orang, maka Allah akan gerakan orang lain untuk mengganggu ibu kita. Kalau kita gangguin adik perempuan teman kita, maka Allah gerakan nanti ada orang lain usilin adik perempuan kita. Wa barru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Wa barru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah, berbaktilah kalian kepada ayah-ayah kalian. Tabarrukum abna'ukum. Nanti anak-anak kalian akan berbakti, akan berbuat baik kepada kalian. Nah, perhatikan. Perintah Nabi, wa barru aba'akum, berbaktilah kalian sama orang tua kalian, ayah kalian, ibu kalian. Tabarrukum abna'ukum, nanti anak-anak kalian, ya. Kita kan anak nih. Kita kira-kira kita mau jadi anak terus apa akan punya anak? Mau di sini yang menjomblo seumur hidup? Sungguh menyedihkan kalau kita tidak punya keturunan. Naudzubillah min dzalik. Kita yang saat ini menjadi anak, kelak kita akan punya anak. Kita yang saat ini punya ayah, kelak kita menjadi ayah. Kita yang saat ini menjadi anak, kelak kita punya anak. Saat ini kita punya ibu, kelak kita menjadi ibu. Maka arahan Nabi bagaimana? Arahan Nabi, spesialnya Nabi nih ya. Arahan Nabi adalah berbakti sama ibu kita, berbakti sama ayah kita, berbuat baik sama ibu kita, berbuat baik sama ayah kita. Nanti saat kita punya anak, status kita menjadi ayah, menjadi ibu, nanti anak-anak kita akan berbakti sama kita. Ya apa enggak? Maka dalam surah Ar-Rahman itu apa? Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan suatu kebaikan melainkan apa? Kebaikan juga. Ya apa enggak? Tidak ada balasan kebaikan selain tidak ada balasan berbakti kepada orang tua melainkan balasan berupa keberbaktiannya anak kepada kita. Ya enggak? Tidak ada berbaktinya kita kepada orang tua melainkan balasannya adalah berbaktinya anak kita kepada kita. Sebaliknya durhakanya kita kepada orang tua nanti akan menurun menjadi durhakanya anak kita kepada kita. Alhamdulillah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasannya durhaka sama orang tua, ya nanti anak akan durhaka sama kita saat kita jadi orang tua. Paham sampai sini? Ini namanya hukum alam. Hukum yang namanya buah kalau jatuh tidak jauh dari kulkas. Kalau buahnya itu ada kulkas. Dulu ayahnya baik sama si orang tuanya, kelak punya keturunan, dia juga akan baik sama kita. Kalau kita dulu suruh sekolah aja males, suruh ngaji aja ngelawan, jangan harap itu ntar punya anak. Ya pusing juga kita nyuruh ngaji, nyuruh sekolah itu. Maka kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita, baik disengaja maupun tidak disengaja, segera ditaubatin sesegera mungkin sebelum kita punya anak. Insya Wa man atahu, barang siapa datang kepada dia akhuhu, saudaranya, mutanassilan, dalam keadaan menyesal untuk mau bersambung lagi, mau berbuat baik lagi, mau baikan lagi, falyaqbal dzalik, maka hendaknya ia menerima hal itu. Kita punya teman kita ini berbuat salah dengan kita, entah dia ngejek kita,
entah dia berburuk sangka dengan kita, atau dia ketahuan ngomongin kita di belakang kita. Ringkasnya, kita tahu bahwa teman kita ini berperilaku kurang baik dengan kita. Ketika kita tahu dia berperilaku kurang baik, kemudian dia datang kepada kita mau minta maaf, datang kepada kita mau apa? Mau baikan, mau apa? Mau damai. Maka hendaknya apa arahan Nabi? Falyaqbal dalik, hendaknya diterima. Ya kamu saya maafin, jangan ulangin lagi ya. Muhiqqan kana au mubtilan. Entah teman kita ini betul-betul menyesali atas perbuatannya, dia betul-betul mau minta maaf, mau ngajak temenan lagi, mau ngajak sahabatan lagi, ya. Mau ngajak sahabatan lagi, mau masuk Irmadin lagi. Ya. Mau ikut gabung ke grup lagi, mau ikut jadi pengurus lagi. Au mubtilan. Muhiqqan kana au mubtilan. Entah dia itu cuma pura-pura doang aja, biar enggak dikucilkan. Muhiqqan kana au mubtilan. Teman kita tadi yang punya salah dengan kita datang kepada kita mau minta maaf, mau temenan lagi, mau sahabatan lagi, mau gabung ngaji lagi. Entah dia itu muhiqqan kana au mubtilan, entah dia itu betul-betul menyesal dalam diri dia sedalam-dalamnya untuk memperbaiki hubungan, atau dia cuma pura-pura aja. Fa illam yaf'al, ancaman Nabi, kalau kita tidak menerima permintaan maaf dia, kata Nabi, ini bahaya nih. Lam yarid alayyal haudhu, maka dia tidak akan datang ke telaga Kausarku. Paham ya? Ada teman, dia berbuat salah dengan kita, ya, berbuat salah dengan kita, malam harinya, besok harinya datang kita. Vicky, aku minta maaf ya, kemarin aku ngusilin kamu, sendal kamu pas lagi Jumatan aku buang. Ya nggak apa-apa kok. Kalau perlu satu lagi buang lagi. Masa saya jalan satu-satu. Mendingan dua-duanya dibuang biar nyeker sekalian. Maka Fikih tadi datengin, maafin aku ya kemarin selagi Jumatan sendal kamu aku main-mainin akhirnya kejebur. Oh iya nggak apa-apa, yang penting nggak hilang, aku udah ketemu, udah aku cuci lagi. Dan kalian jangan gitu lagi ya, iya. Yaudah kita temenan lagi ya, iya. Falyaqbal dalik, hendaknya dia menerima permohonan maafnya si orang usil tadi. Si siapa? Si yang kita musuhin tadi. Orang yang berbuat buruk sama kita, orang yang nyinggung kita, orang yang menyakiti kita, orang yang bikin pusing kita. Falyaqbal dalik, permohonan maafnya diterima. Kita maafin. Kita apa? Maafin. Maka yang perlu diperhatikan, kita nggak perlu mau cari tahu isi hatinya. Paling pura-pura, paling besok gitu lagi. Enggak. Kata Nabi, muhiqqan kana au mubtilan. Entah dia mau betulan atau dia pura-pura, terserah dia. Yang penting dia itu sudah datang ke kita, mau minta maaf, mau damai sama kita, mau nyambung lagi silaturahim ke kita lagi, mau sahabatan lagi dengan kita, mau satu majelis lagi dengan kita, mau ngaji bareng-bareng lagi dengan kita. Ingat. Maka kata Nabi, kalau dia tidak memaafkan si orang tadi yang datang minta maaf, lam yarid alayyal haudhu, maka hati-hati ini, dia kelak tidak akan datang ke telaga Kausarku. Maknanya gimana? Orang kok sudah tidak datang ke telaga Kausarnya Nabi? Oh, Masya Allah, celaka itu. Kenapa? Karena step by stepnya untuk menuju surga adalah telaga Kausar. Kata Nabi, nanti di hari kiamat tiba, aku menunggu kalian berada di mizan. Menunggu apa? Di mizan. Saya akan stay di mizan sana sehingga umatku yang sedang kesusahan di mizan aku bantu. Kalau kalian tidak mendapatiku di mizan, aku sedang stay di telaga Kausar. Untuk menyambut kalian, persiapan kalian masuk surga. Ada gambaran? Kalau ada orang yang tidak bisa datang ke telaga Kausar, maknanya apa?
masuk surga tertunda. Ya enggak? Karena step by step untuk masuk surga yaitu telaga Kautsar. Maka orang yang tidak memaafkan saudara muslimnya yang datang kepada dia untuk minta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si dia, maka khawatir kita ini tertunda masuk surganya, tidak bisa jumpa dengan Rasulullah di telaga Kautsar. Naudzubillah min dzalik. Padahal tujuan kita hidup setelah ridha Allah adalah ridha Rasulullah. Ya enggak? Kan kalau kita sholawatan, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, yang kita harapkan apa? Jumpa Rasulullah. Jumpa Rasulullah di telaga Kautsarnya. Paham ya ini ya? Ini namanya adab pertemanan. Adab apa? Adab berteman, adab bersahabat. Siapapun teman kita, Ustaz, dia ini nyakitin saya terus. Kamu baperan kamu. Yang baperan nggak diundang. Bukan gitu. Manusia itu punya hati, punya perasaan. Maka adab berteman, adab bersahabat, jangan sampai kita menyinggung hal-hal yang mudah menyakiti hati. Di antaranya bawa-bawa orang tua. Ini nih, banyak pertikaian itu, banyak permusuhan pertemanan dari orang tuh bawa-bawa orang tua. Bapak kamu ini kan? Iya, bapak kamu itu. Mama kamu ini kan? Iya, mamaku ini. Mama kamu itu. Nah, kemudian perkara-perkara yang intim jangan diutarakan di tempat teman sahabat-sahabat kita. Kalau sudah ngomong masalah rumah, bagaimana keakraban dia dengan rumah dia di dalamnya, dengan orang tua kita, dengan orang tua dia, dengan keluarga dia, itu sebaiknya jangan diomongin. Karena khawatir nanti itu bisa menjadi celah untuk saling ejek-ejekan. Kamu sama orang tua aja musuhan, ini kamu sama mamanya begini. Akhirnya kan jadi celah untuk setan memberikan hasutan untuk bermusuh. Yang namanya berteman ya, yang namanya berteman, perhatikan. Yang namanya berteman pasti ada namanya tersakiti, tersinggung, tersakiti, tersinggung, direndahkan, itu biasa itu. Namanya juga manusia itu punya lidah. Kalau ngomong kita ya biasa. Tapi ingat, dia itu teman kita, nggak mungkin sampai berlebihan. Nggak mungkin sampai berlebihan. Jangan diomongin. Dan kita ini juga manusia biasa. Maka kata ungkapan para ulama itu ya, kata para ulama, di sini ada yang merasa spesial, nggak punya dosa, ada? Hah? Sehebat apapun kita, serupa apapun apa itu, wajah kita menariknya seperti apapun, entah binatang Korea atau kayak binatang apa gitu. Bukan binatang Korea. Sehebat apapun kita, prestasinya bagaimanapun, wajah kita seperti apa rupawannya, ya enggak? Akhlak kita seperti apa bagusnya, amanah kita seperti apa megangnya betul-betul, tetap pasti ada yang nggak suka, pasti ada yang ngomong nih, tetap aja. Mau sealim apapun kita, mau soleh apapun kita, tetap ada yang nggak suka, ada yang musuhin. Rasulullah manusia terhebat sepanjang masa, terjujur sepanjang masa, teramanah sepanjang masa, paling solehnya manusia, ya, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul.
Apakah di Mekah itu suka sama beliau semua? Oh, beliau dimusuhin 10 tahun, 13 tahun. Nah, kok kita yang bukan siapa-siapa rasanya pingin semuanya senang sama kita semua? Oh, tidak. Kata para ulama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Apa? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, kepuasan manusia terhadap kita itu adalah satu pencapaian yang tidak akan pernah tercapai. Nah, kita pingin semua manusia yang hadir di sini, semasjid ini suka sama kita, nggak akan bisa. Mau kita sedermawan apapun, setiap jamaah dikasih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Setiap yang hadir di majelis, saya pingin semua teman-teman Irmadin suka sama saya semua. Saya kasih semua 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Tetap aja tadi ada ngomongin. Ada yang nyinggung saya. Ada yang gosipin. Ya enggak? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia terhadap kita, ridhonya manusia terhadap kita, senangnya manusia kepada kita, cinta manusia kepada kita, itu adalah pencapaian yang tidak akan pernah tercapai. Maka sesuatu apapun yang kita kerjakan, jangan mengharap kepuasan manusia kepada kita, ridho manusia kepada kita. Tidak. Kita melakukan satu hal kebaikan, satu aja yang ingin kita, ridho Allah. Kalau ridho Allah pasti tercapai. Ridho Allah pasti. Ridho manusia, oh, manusia itu otaknya beda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua kali, kita ini tidak ada yang sempurna. Kita ini banyak dosa. Bahkan kata para ulama, lau sahiba Jibrilu la ma bara'a min qila wa qala. Lau sahiba Jibrilun nasa ma bari'a min qila wa qala. Seumpama Jibril turun ke muka bumi ini, kemudian dia berbaur dengan kita, bermasyarakat, bersosialisasi, maka dia tidak akan terbebas dari namanya gosip, tidak akan terbebas dari namanya gunjingan, tidak akan terbebas dari apa? Omongan di belakang. Siapa itu malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu loh, yang Allah setting untuk taat terus, jujur terus, amanah terus. Itu pun tidak akan terbebas dari namanya apa? Gunjingan, omongan, cibiran-cibiran dari belakang. Apalagi kita ya. Jangan harap. Oleh karenanya Rasulullah kasih tahu ini. Adab berteman, adab bersahabat adalah ini diantaranya. Kalau ada teman berbuat salah sama kita, kemudian dia minta maaf, entah minta maaf itu tulus atau bohongan, maka hendaknya kita terima permohonan maafnya dia. Hendaknya kita terima permohonan maafnya dia. Semata-mata kalau saya tidak maafkan, khawatir saya tidak bisa jumpa dengan Rasulullah di Telaga Kautsar. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah ya. Semoga Allah berikan kepada kita akhlak yang baik. Amin. Cukup. Ada yang nggak tanya? Ya, nggak ada yang tanya ya. Ya. Dapat dong. Dapat. Orang tuanya nggak soleh, punya anak soleh, hafiz Quran lagi, alim lagi, mondoknya jauh lagi, 10 tahun lagi, dapat. Idza mata banu Adam inqata'at a'maluhu. Dalam redaksi lain, inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila seorang manusia mati, meninggal, wafat, meninggoy, modar, maka seluruh amalnya akan terputus
illa min thalathin, kecuali dari 3 arah. Dari 3 arah. Shadaqatin jariyatin, yang pertama adalah sedekah jariyah yang dulu ia pernah infakkan, yang dulu pernah ia sedekahkan, yang dulu pernah ia hibahkan, yang dulu pernah ia wakafkan untuk kepentingan-kepentingan umat. Selagi bentuk sedekah itu wujud dan bermanfaat untuk orang banyak, maka pahalanya mengalir kepada dia. Siapa yang wakaf masjid ini? Pak siapa? Warga Mihadi. Sudah berpuluh-puluh tahun wafat. Setiap ada yang sholat di Masjid Mujahidin, ada Majlis Irmadin setiap malam Sabtu, ada PHBI Islam Mi'raj, ada sholat Jumat diselenggarakan, ada sunatan massal diselenggarakan. Semua pahala ngalirnya ke Bapak Wirda bin Adi Reja. Enak ya gitu ya. Itu yang saya bilang tadi dimaksud dengan gambaran umur barokah itu seperti itu. Umurnya sudah habis, mati, terbaring di dalam kuburnya, tapi seakan-akan dia masih sholat. Bukan sholat dengan nyata, tapi ada pahala-pahala orang sholat di tempat yang dulu dia pernah sedekahkan, sudah dia wakafkan, sehingga pahala sholat di orang tersebut mengalir kepada dia. Yang pertama sedaqatin jariyatin, yang kedua ilmin yang tafa'u bihi, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Seperti apakah ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa diri dia, keluarga dia, saudara-saudara dia, tetangga-tetangganya, ahli kampungnya untuk bertambah hari tambah baik, tambah hari tambah baik. Itu kalau ilmu bermanfaat untuk kapasitas diri dia. Ada Allah itu memberikan seorang hamba pilihannya ilmu bermanfaat, berkapasitas untuk diri dia dan keluarga dia. Jadi dia ngaji dalam satu majelis ilmu, pulang ke rumah bermudzakarah dengan keluarganya, sehingga satu keluarganya bertambah hari tambah baik. Ada Allah berikan satu ilmu kepada hambanya pilihannya, yang kapasitas ilmu tadi bermanfaat untuk orang banyak. Dia selesai dari majlis ta'lim, kemudian dia sebarkan ilmu tadi. Setiap orang yang mendengar ilmu yang disebarkan tadi mengamalkan ilmu tersebut, sehingga dia dan orang yang mendengar, entah yang mendengar 10, 20, 30 bahkan ratusan, ikut tambah baik, dia dapat manfaatnya. Nih, saya ngaji di sini. Saya ngaji di sini memberikan ilmu tentang adab bersahabat seperti tadi. Barang siapa ada teman menyakiti kita, kemudian dia minta maaf kepada kita, hendaknya dia maafkan. Selagi kalian ingat di kepala dan setiap terjadi fenomena seperti itu di kehidupan kalian, kemudian kalian amalkan dengan cara memaafkan, maka itu bermanfaat untuk kalian, bermanfaat juga untuk saya. Kalau saya sudah mati saat ini, kalian masih mengamalkannya, tetap ada pahala, ilmu bermanfaat. Yang ketiga adalah, ini yang paling keren sebetulnya. Wa waladin salihin yad'u lahuma. Yang ketiga kali ia akan mengalir pahalanya kepada manusia yang sudah modar tadi, yang sudah wafat tadi, adalah anak yang soleh, yad'u lahuma, yang mendoakan keduanya. Ya enggak? Si anak beramal soleh, ya, si anak beramal soleh, tidak ada penghalang untuk pahala amal soleh si anak untuk langsung meluncur ke almarhum ayahnya, untuk langsung meluncur ke almarhum ibunya. Tidak ada penghalang. Tidak ada. Maka sudah saya bilang tadi, di antara berbakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah tidak ada, sudah wafat mendahului kita, perbanyak amal soleh. Baca Quran sehari 1 juz, ngatamin Quran sebulan sekali, hadirin majelis taklim, puasa Senin Kamis, sholat tahajud,
Berdoa Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Itu semua langsung mengalir kepada kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita. Apalagi anak tadi ya hafal Quran, ya soleh, ya ahli ibadah, pinter juga, ngajar di tahfidz juga, walaupun masih SMK kelas 3. Ya, apalagi? Cukup. Paham ya? Maka cita-cita kita sebetulnya ya, cita-cita kita itu sebagai calon ayah, calon ibu adalah memiliki anak keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Kita tidak ingin anak kita jadi orang-orang yang hebat-hebat di mata manusia. Yang kita inginkan anak-anak kita adalah hebat-hebat di mata Allah, di pandangan Allah. Buat apa hebat di pandangan manusia saat kita dikubur ternyata dia malah nyusahin kita? Ya, kita nggak bisa. Kita pernah nggak bayangkan? Kita punya anak kita sekolah tinggi-tinggi, sampai pintar, sampai jadi pejabat. Begitu jadi pejabat, korupsi. Yang kena imbasnya siapa? Kita sebagai orang tua. Ya nggak? Kita punya anak, naudzubillah kita sekolah tinggi-tinggi, habiskan biaya banyak, sampai dia pintar, tibanya jadi gubernur, jadi presiden. Jadi gubernur malah nggak amanah. Jadi presiden malah nggak amanah. Yang kena imbasnya siapa? Orang tua. Oh, tapi ilmu agama itu, ilmu akhirat itu, kesolehan itu, semuanya berdampak baik kepada orang tuanya. Cukup ya? Ada lagi? Nggak ada. Ini resep saya ya. Kalian dari sekarang itu doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian doa Rabbi habli minas shalihin, doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, hadiahkanlah kepada saya keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh itu, kenapa soleh? Nabi Ibrahim itu enggak minta putra yang pinter, putra yang jujur, putra yang baik hati, putra yang nurut, tidak. Tapi Nabi Ibrahim minta Rabbi habli minas shalihin, ya Allah hadiahkanlah kepadaku keturunan yang soleh. Kenapa? Maka kata para ulama, karena sifat kesolehan, ya, sifat kesolehan adalah mencakup seluruh sifat-sifat positif. Apa? Sifat kesolehan, kata-kata soleh itu mencakup seluruh sifat-sifat positif. Sifat positif itu apa aja? Ya amanah, ya jujur, ya berakhlak baik, ya berbakti, ya pinter, ya cerdas. Amin ya Rabbal. Amin. Semoga Allah hadiahkan kepada kita keturunan-keturunan yang baik, soleh-solehah semua, yang kelak menolong kita di hari kiamat. Ya cukup. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.